Sahabat billah yang Anda cintai karena Allah, segala pujian hanyalah milik Allah. Maka tidak ada hak bagi kita untuk memiliki sifat sombong sedikit. Sombong, ujub, ria itu bukan hak kita. Maka bersihkan hati kita saat ini, karena pujian hanyalah milik Allah. Napas kita, jiwa kita, harta yang kita miliki itu semuanya milik Allah. Langit dan bumi ini adalah milik Allah. Tidak ada hak bagi kita untuk memiliki sifat sombong sedikit. Segala pujian hanyalah milik Allah. Sahabat bilang, Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat mulia. Ucapannya, tindakannya adalah contoh yang baik untuk kita. Beliau tidak pernah membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan lagi, tetapi beliau selalu membalasnya dengan kebaikan. Itulah Rasulullah. Mungkin kita dalam hati, misalkan ada orang yang jahat sama kita, dalam hati kecil pengen banget membalas kejahatan itu. Mungkin kita bisa lebih kejam dari dia, kayak gitu misalnya. Aku juga bukan berarti tidak bisa membalas kejahatan kamu loh, misalkan gitu ya. Aku juga bisa lebih jahat dari kamu, tapi yang aku takuti, Allah apakah ridho terhadap perilaku aku? Rasulullah itu luar biasa. Ketika Rasulullah diludahi, Rasulullah dicaci maki, apakah Rasulullah membalas dengan kejahatan lagi? Tidak. Rasulullah membalasnya dengan kebaikan. Itulah Rasulullah. Maka para ulama berkata, apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah bermuka manis. Assalamualaikum. Jadi kalau misalkannya Rasulullah ditanya itu, ya Rasulullah, semuanya berbalik. Ya Assalamualaikum, semuanya. Jadi enggak nengok doang atau halis humpul gitu ya gitu misalkan, enggak. Tapi Rasulullah itu semuanya ya Assalamualaikum. Itulah Rasulullah, Masya Allah ya. Rasulullah itu bermuka manis, ramah, dermawan, menahan diri untuk tidak marah. Ini para ulama berkata seperti itu. Itu adalah akhlak mulia. Menahan diri untuk tidak marah. Ketika ada seorang pemuda berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat ya Rasulullah. Qala la taghdab. Rasulullah bersabda, janganlah kamu marah. Lalu pemuda ini berkata lagi, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Terus berkata kayak gitu. Rasulullah mengulangi lagi, janganlah kamu marah. Masya Allah. Amarah itu dapat membakar yang namanya keimanan. Maka berhati-hatilah sahabat billah. Al-Fakirah pribadi pun masih belajar untuk mengontrol yang namanya emosi. Itu benar-benar harus ditahan. Karena yang namanya amarah dapat membakar keimanan dan akan menurunkan keimanan kita. Sehingga ketika kita semangat dalam beribadah, tiba-tiba marahnya membeledak-beledak, itu apakah kita ingat kepada Allah? Tidak. Karena marahnya menguasai dan membuat kita menjadi malas dalam beribadah. Al-imanu yazidu bil ta'am wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan terus yazid, bertambah dan terus bertambah karena kita menambah-nambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu akan turun karena kemaksiatan. Salah satunya adalah amarah. Sehingga ketika pemuda itu berkata meminta nasihat kepada Rasulullah untuk diberikan nasihat, Rasulullah berkata, qala la taghdab, janganlah kamu marah. La taghdab walakal jannah. Iya betul. Janganlah kamu marah, bagimu syurga. Masya Allah, betul. Jadi amarah itu benar-benar luar biasa yang dapat membuat kita menjadi lebih kurang dalam beribadah. Itu amarah itu luar biasa seperti itu. Itulah para ulama berkata, untuk kita semua menahan diri untuk tidak marah. Itu akhlak mulia. Dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Bersihkan hati kita daripada perbuatan-perbuatan penyakit hati. Hasad, bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain bahagia. Itulah hasad. Jangan sampai kita kayak gitu. Jangan sampai kita benci ketika orang lain punya sesuatu yang lebih dari kita. Jadi yang namanya hasad itu bisa berupa dunia, berupa agama juga.
Misalkan kalau masalah dunia kan lebih banyak. Misal, lihat temennya punya handphone, iPhone yang paling bagus itu apa. Kita nggak suka. Ih, hayang teh. Si HP nanti rusak gitu. Kan ada yang kayak gitu. Jadi ada tingkatannya itu hasad. Yang pertama, berharap nikmat orang lain itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Hasad selanjutnya, benci melihat orang lain bahagia, tapi nggak ada niatan untuk merebut kenikmatan itu. Kalau yang boleh gimana? Kan kita suka ya, misalkan lihat orang lain punya HP bagus, punya rumah bagus, punya mobil bagus, atau punya baju bagus, kita suka kan kayak gitu. Tapi kita nggak ada perasaan, kita pengen doang, sekedar pengen aja. Pernah punya perasaan seperti itu? Pernah punya kayak, pengen, bajunya bagus, gitu kayak dia. Cuma sekedar pengen aja, atau HP-nya bagus ya, kayak dia, pengen punya HP kayak dia. Cuma sekedar ingin aja, tapi tidak ingin melenyapkan kenikmatan orang lain itu boleh kalau kayak gitu. Misalkan lihat orang yang berilmu atau melihat orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah, pengen kayak dia. Tapi ada juga orang yang berilmu sama orang yang berilmu itu saling hasad karena untuk saling bertanding dalam keilmuannya, itu tidak boleh seperti itu ya. Kalau dalam berilmu itu kita akan menuntut ilmu, kita meluruskan niat kita karena Allah untuk menghilangkan kebodohan dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah akhlak Rasulullah. Jadi hapuskan berbagai penyakit hati dan contohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari akhlak-akhlak mulia itu. Bermuka manis, ramah, dermawan, menahan diri untuk tidak marah dan menahan diri untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Salah satunya adalah penyakit hati tersebut.